Salam, perkenalkan nama saya Emanuela Tara Grimonia dari kelas reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Talk of Person and Robert K. Merton. Struktur aksi sosial. Person menyarankan penggunaan realisme analitis untuk membangun teori sosiologi. Pertama, teori harus melibatkan pengembangan konsep-konsep yang abstrak dari realitas empiris dalam semua keragaman dan kebingungan unsur analitis umumnya. Karya besar pertama Parson yaitu teori voluntaristik tindakan. Parson melihat beberapa karakteristik sebagai hasil pemikiran utilitarian, terutama perhatian dengan aktor seperti mencari tujuan dan penekanan pada kapasitas, membuat pilihan-pilihan manusia yang berat garis alternatif tindakan. Dalam sikap kritis yang sama, Parson menolak formulasi ekstrim positivis radikal yang cenderung untuk melihat dunia sosial dalam hal hubungan sebab akibat antara diamati fenomena fisik. Parson mulai membangun sebuah teori fungsional organisasi sosial. Selanjutnya, sistem sosial dan menuju teori umum aksi. Sistem sosial berusaha untuk menyajikan umum teori sistem sosial, membangun sistematis dari tempat yang paling dasar. Selanjutnya, struktural fungsional. Teori fungsionalisme struktural menekankan pada keteraturan atau order, dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dalam perspektif fungsionalis, suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi, yang bekerja sama dalam suatu cara yang teratur, menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat. Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Robert K. Merton memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan Talcott Person. Dalam teorinya, Talcott Person lebih menekankan pada orientasi subjektif individu dalam perilaku, sedangkan Robert K. Merton menitik beratkan pada konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu aplikasi teori struktural fungsional Radcliffe Brown dan Talcott Person pada penyajian tari Gambiongan Tayub di Blora, Jawa Tengah. Pertama, teori struktural fungsional Radcliffe Brown. Radcliffe Brown merasa bahwa berbagai aspek perilaku sosial bukanlah berkembang untuk memuaskan kebutuhan individual, tetapi justru timbul untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat. Contoh konkret dari pendekatan yang bersifat struktural fungsional dari Radcliffe Brown adalah analisisnya mengenai cara penanggulangan mengenai ketegangan yang cenderung timbul di antara orang-orang yang terikat karena perkawinan pada suatu masyarakat tertentu. Satu masalah besar dari pendekatan teori struktural fungsional yaitu sulitnya untuk menentukan apakah satu kebiasaan tertentu pada nyatanya masih berfungsi dalam arti membantu pemeliharaan sistem sosial masyarakat. Selanjutnya, teori struktural fungsional Talcott Person. Perspektif struktural fungsional Person berkaitan dengan tujuan untuk mewujudkan keutuhan suatu struktur sosial masyarakat, seperti halnya perspektif struktural fungsional Radcliffe Brown. Berdasarkan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Person, kita dapat melihat secara nyata sebuah bentuk penyajian tarian yang selalu identik dengan kondisi masyarakat yang digambarkan oleh Person dalam teori struktural fungsionalnya. Selanjutnya, aplikasi teori struktural fungsional Radcliffe Brown dan Talcott Person pada penyajian tari Gambiongan Tayub di Blora. Antara struktur sosial masyarakat dengan struktur bentuk penyajian tari secara prinsip tidak berbeda. Yang membedakan hanyalah objek materinya. Berkait dengan penyajian tari itu dapat dicontohkan misalnya gending yang digunakan untuk mengiringi penyajian tari Gambiongan Tayub di Blora itu ditetapkan sebagai ladrang pangkur pelok barang. Hal ini dimaksudkan agar unsur gerak, pola lantai, serta rias dan busananya yang digunakan dalam pentas itu tidak mengalami perubahan. Adanya perubahan yang mencolok dalam salah satu unsur menyebabkan penyajian tari tersebut tidak orisinil. Hal ini mungkin bisa diterima masyarakat, namun perlu mengalami proses penyesuaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.